Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan memaparkan materi selama perkuliahan di mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Arifin, NIM 2210356. Baik, di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup Han. Apa itu Hukum Administrasi Negara? Hukum Administrasi Negara adalah sebuah cabang dari ilmu hukum yang mempelajari mengenai tindak-tindakan dalam penyelenggaraan sebuah negara. Hukum ini juga dikenal sebagai tata usaha atau tata pemerintahan. Walter Burger, sarjana hukum Swiss, yang kenamaan dalam bukunya Einführung in die Rechtswissenschaft menyebutkan bidang pokok yang merupakan hukum administrasi negara, yaitu sebagai berikut: 1. Hukum kepolisian, 2. Hukum perlembagaan, 3. Hukum keuangan. Menurut Paruji Armosurjaya, untuk keperluan studi ilmiah, ruang lingkup studi hukum administrasi negara meliputi sebagai berikut: 1. Hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip hukum dari administrasi negara. 2. Hukum tentang organisasi dari administrasi negara. 3. Hukum tentang aktivitas-aktivitas administrasi negara, terutama yang bersifat yuridis. 4. Hukum tentang sarana-sarana dari administrasi negara, terutama mengenai kepegawaian negara dan keuangan negara. 5. Hukum administrasi pemerintahan daerah dan wilayah. CJN Wateden menyebutkan bahwa secara garis besar Han meliputi bidang pengaturan, yakni 1. Pengaturan mengenai penegakan ketertiban dan keamanan. 2. Kesehatan dan kesopanan dengan menggunakan aturan-aturan tingkah laku bagi warga negara oleh pemerintah. 2. Peraturan yang ditunjukkan untuk memberikan jaminan sosial bagi rakyat. 3. Peraturan-peraturan mengenai tata ruang yang ditetapkan pemerintah. 4. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tugas-tugas pemerintahan dari pemerintah. 5. Peraturan-peraturan pemungutan pajak yang berkaitan dengan. 6. Peraturan-peraturan mengenai perlindungan hak dan kepentingan warga negara terhadap pemerintah. 7. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penegakan hukum administrasi negara. Kedudukan Han. 1. Hukum yang ada dalam negara pada garis besarnya dibagi menjadi 2 golongan. 1. Hukum konstitusi, hukum yang memerintahkan negara. 2. Hukum bisa merupakan alat negara untuk memerintahkan. Max Weber. Hukum administrasi terletak pada 1. Hukum pidana berisi norma-norma yang begitu penting, esensial bagi kehidupan masyarakat dan penegakan norma tidak diserahkan pada pihak penguasa. 2. Hukum privat berisi norma yang dapat diserahkan kepada pihak partikular. Hukum administrasi negara adalah sebagai suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tertinggi maupun yang rendah apabila badan-badan itu menggunakan wewenang yang telah diberikan kepadanya oleh hukum tata negara. Han dan ATN. Secara teoritis, hukum tata negara adalah keseluruhan peraturan hukum yang membantu alat pelengkapan negara menentukan kewenangan alat-alat perlengkapan negara tersebut, sedangkan hukum administrasi negara adalah keseluruhan ketentuan yang mengikat alat-alat perlengkapan negara baik tinggi maupun rendah ketika alat-alat itu akan menggunakan kewenangan ketatanegaraan. Opening HTN, yaitu kepentingan negara dalam keadaan tidak bergerak stake in, sedangkan Han memperhatikan negara dalam keadaan bergerak stake in moving. Han dengan hukum pidana Rome berpendapat bahwa hukum pidana dapat dipandang sebagai bahan membantu bagi negara administrasi negara karena penetapan sanksi pidana merupakan suatu sarana untuk menegakkan hukum tata pemerintahan dan sebaiknya peraturan-peraturan hukum di dalam perundang-undangan administrasi dapat dimasukkan
dalam lingkungan hukum pidana. Han dengan hukum perdata. Paul Scholes mengatakan Han itu merupakan hukum khusus, hukum yang tentang organisasi negara, sedangkan hukum perdata sebagai hukum umum. Pandangan ini mempunyai asas yaitu satu, negara dan badan hukum publik lainnya dapat menggunakan peraturan-peraturan dari hukum perdata seperti peraturan-peraturan dari hukum perjanjian. 2. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat, memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Sumber hukum formulir Utrecht ialah undang-undang atau hukum administrasi negara tertulis, praktek administrasi negara, hukum administrasi negara yang merupakan hukum kebiasaan, baik keputusan yang diberi kesempatan banding oleh hakim ataupun yang tidak ada banding oleh administrasi negara tersebut. Doktrin atau pendapat para ahli hukum administrasi negara. Dalam hukum administrasi negara terdapat dua sumber hukum, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum normal. Sumber hukum material yaitu faktor-faktor yang membantu isi dari hukum ini dapat meninjau dari segi sejarah, filsafat, agama, sosiologi, dan lain-lain. Sumber hukum dalam arti formal dihitung terutama bentuk tempat hukum dibuat menjadi positif oleh instansi pemerintahan yang berwenang. Dengan kata lain, bentuk wadah sesuatu badan pemerintah tertentu dapat menciptakan hukum. Dalam arti sejarah, istilah sumber hukum mempunyai dua makna sebagai sumber mengenai dari hukum yang berlaku pada suatu saat tertentu, sebagai sumber tempat asal pembuat undang-undang menggalinya dan dalam menyusun suatu aturan-aturan menurut undang-undang. Dari sudut filsafat ada dua masalah penting dari dapat menjadi sumber hukum, yaitu satu, ukuran untuk menentukan bahwa suatu itu bersifat adil, karena hukum ini dimaksudkan antara lain untuk menciptakan keadilan, maka hal-hal yang secara filosofis dianggap adil dijadikan juga sumber hukum material. Faktor-faktor mendorong seseorang mau tunduk pada hukum. Hukum ini diciptakan agar ditaati. Oleh sebab itu, semua faktor yang dapat mendorong seseorang taat pada hukum harus diperhatikan dalam membuat aturan hukum positif. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari saya, Nur Aiza. Perkenalkan, nama saya Nur Aiza, NIM 22-10-10-329. Selanjutnya tentang perlindungan hukum administrasi negara. Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap negara yang mengedepankan diri sebagai negara hukum. Namun, tiap-tiap negara mempunyai cara dan mekanisme sendiri dalam mewujudkan perlindungan hukum tersebut dan sampai seberapa jauh perlindungan hukum itu diberikan. Yang pertama, perlindungan hukum di bidang perdata. Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya memerlukan kebebasan bertindak dan mempunyai kedudukan istimewa dibandingkan dengan rakyat biasa. Yang kedua, perlindungan hukum dalam bidang publik. Menurut Syahran Bashar, perlindungan terhadap warga negara diberikan apabila sikap tindak administrasi negara itu menimbulkan kerugian terhadapnya, sedangkan perlindungan terhadap administrasi negara dilindungkan terhadap sikap tindaknya dengan baik dan benar menurut hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Selanjutnya, penegakan hukum administrasi negara. Menurut Ridwan HR, hukum merupakan sarana yang di dalamnya terkandung nilai atau konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaat sosial, dan sebagainya. Kandungan hukum ini bersifat abstrak. Menurut Sajipto Roharjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide atau konsep yang abstrak itu.
secara umum sebagaimana dikemukakan oleh Suherjono Sekanto, ada 5 faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu yang pertama, hukum itu sendiri. Yang kedua, penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk ataupun yang menerapkan hukum. Yang ketiga, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Yang keempat, masyarakat, yaitu lingkungan tempat hukum tersebut berlaku atau diharapkan. Yang kelima, kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Selanjutnya, pertanggungjawaban pemerintah dalam hukum administrasi negara. Pertanggungjawaban pemerintah hukum administrasi negara yang dilakukan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah adalah melakukan berbagai tindakan hukum dengan fungsi dan tugas pokok diimbannya. Hal ini sependapat dengan beberapa pernyataan para ahli administrasi negara. Menurut Donner, di samping melakukan tindakan hukum, pemerintahan administrasi negara juga melakukan pekerjaan menentukan tugas textiling atau tugas politik, sekalipun tugas itu bukan merupakan tugas utamanya. Dalam pertanggungjawab perdata kepada pemerintah akan diterapkan ketentuan pertanggungjawaban yang terdapat dalam hukum perdata sebagaimana yang disebutkan. Sementara itu, mengenai pertanggungjawaban publik kepada pemerintah akan diterapkan ketentuan hukum publik. Menurut Suwoto, dalam sistem pembagian kekuasaan berlaku prinsip bahwa setiap kekuasaan wajib dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, dalam setiap pemberian kekuasaan harus sudah dipikirkan beban tanggung jawab bagi setiap penerima kekuasaan. Suwoto menyebutkan bahwa pengertian bertanggung jawab mengandung 2 aspek, yaitu aspek internal dan eksternal. Yang pertama, aspek teoritis, pertanggungjawaban hukum pemerintah. Dalam membahas perlindungan hukum dalam bidang perdata, disinggung tentang konsep onregmatik. Dan konsep ini terdapat dalam hukum perdata yang secara yuridis formal diatur dalam pasal 1965 dan 1966. Yang kedua, perluasan makna hukum dari sekedar hukum tertulis undang-undang kemudian menjadi hukum tidak tertulis. Peraturan perundang-undangan yang merupakan karya lembaga, negara, atau legislatif dianggap sakral yang menuntut kepatuhan dan ketaatan dari siapapun. Selanjutnya, pertanggungjawaban pemerintah hukum administrasi. Salah satu prinsip negara hukum adalah asas legalitas yang mengandung makna bahwa tindakan hukum pemerintahan harus berdasarkan perundang-undangan yang berlaku atau setiap tindakan hukum pemerintahan harus berdasarkan kewenangan yang dibuat oleh peraturan perundang-undangan. Macam-macam pertanggungjawab ban pegawai negeri diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, pertanggungjawaban kepidanaan itu dibebankan kepada pegawai negeri apabila melakukan kesalahan serius dan semangat membahayakan negara dan masyarakat. Yang kedua, pertanggungjawaban finansial atau kehartaan harus dilakukan dengan baik terhadap pihak ketiga maupun terhadap negara. Selanjutnya saya alihkan kepada Saudari Marni Fitriani. Selanjutnya saya Marni Fitriani. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu sanksi-sanksi dalam hukum administrasi negara. A. Penegakan hukum dalam hukum administrasi negara. Menurut P. Nokalait dan kawan-kawan, sarana penegakan hukum administrasi berisi: yang pertama, pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan ketataan pada atau berdasarkan undang-undang yang ditetapkan secara tertulis, dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu.
Kedua, penerapan kewenangannya, sanksi pemerintahan. Dalam hukum administrasi negara, penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintahan, dan kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi tertulis dan tidak tertulis. Pada umumnya, memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan norma-norma hukum administrasi tertentu, diiringi pula dengan memberikan kewenangan untuk menegakkan norma-norma itu melalui penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar norma-norma hukum administrasi tersebut. B. Macam-macam sanksi dalam hukum administrasi negara. Macam-macam sanksi tersebut tidak selalu dapat diterapkan secara keseluruhan pada suatu bidang administrasi negara tertentu. Sanksi paksaan pemerintahan misalnya tidak dapat diterapkan dalam bidang kepegawaian, ketatakerjaan, akan tetapi pemahaman terhadap berbagai sanksi tersebut penting dalam kajian hukum administrasi karena menyangkut hukum hanya tentang efektivitas penegakan hukum. Cara pemerintah menggunakan kewenangannya dalam menerapkan sanksi dan prosedur penerapan sanksi, melainkan juga untuk mengukur norma-norma hukum administrasi yang di dalamnya membuat sanksi-sanksi telah sesuai dibuat dan relevan diterapkan di tengah masyarakat. 1. Paksaan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Hukum Administrasi Belanda. Paksaan pemerintahan merupakan tindakan nyata yang dilakukan oleh organ pemerintah atau atas nama pemerintah untuk memindahkan, mengosongkan, dan menghalangi memperbaiki pada keadaan semula yang telah dilakukan atau sedang dilakukan yang bertentangan dengan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu ketentuan hukum yang ada adalah bahwa pelaksanaan bersetujuan atau paksaan pemerintahan wajib didahului dengan surat peringatan tertulis yang dituangkan dalam ketentuan KTUN. Surat peringatan tertulis ini harus berisi hal-hal berikut. Yang 1, peringatan harus definitif. Yang kedua, organ yang berwenang harus disebut. 3, peringatan harus ditunjukkan kepada orang yang tepat. 4, ketentuan yang dilanggar jelas. 5, pelanggaran nyata harus digambarkan dengan jelas. 6, peringatan harus membuat penentuan jangka waktu. 7, pemberian beban jelas dan seimbang. 8, pemberian beban tanpa syarat. 9, beban mengandung pemberian alasannya. 10, peringatan membuat berita tentang pembebanan biaya. 2, penarikan kembali KTUN yang menguntungkan ketetapan yang menguntungkan bagus gende. Artinya, ketetapan itu memberikan hak-hak atau memberikan kemungkinan untuk memperoleh sesuatu melalui ketetapan atau apabila ketetapan itu memberikan keringanan beban yang ada atau mungkin ada. 3, pengenaan uang paksa. Menurut N.E. Algra, uang paksa sebagai hukuman atau denda jumlahnya berdasarkan syarat dalam perjanjian yang harus dibayar karena tidak menunaikan, tidak sempurna melaksanakan, atau tidak sesuai waktu yang ditentukan. Dalam hal ini berbeda dengan biaya ganti kerugian, kerusakan, dan pembayaran bunga. Pengenaan uang paksa merupakan alternatif untuk tindakan nyata yang berarti sebagai sanksi subsidiare dan dianggap sebagai sanksi reparator. 4, penggunaan denda administratif. Denda administrasi tidak lebih dari sekadar reaksi terhadap pelanggaran norma yang ditunjukkan untuk menambah hukuman yang pasti, terutama denda administrasi yang terdapat dalam hukum pajak. Bagaimanapun, organ administrasi dapat memberikan hukuman tanpa perantara hakim. Sekian dari saya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Jum Asifa. Selanjutnya, saya atas nama Jum Asifa dengan NIM 2210338. Di sini saya akan memaparkan materi 12, peradilan tata usaha negara, di mana pengertian tata usaha negara ialah
salah satu pelaku kekuasaan kehakiman untuk rakyat yang mencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang terjadi antara badan atau kantor tata usaha negara dengan warga negara. PT-UN diciptakan untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan warga negaranya. Dalam hal ini, sengketa timbul sebagai akibat dari adanya tindakan-tindakan pemerintah dengan melindungi rakyat dari tindakan singkatnya. PT-UN tidak hanya melindungi hak-hak tunggal saja, tetapi juga melindungi hak-hak warga dengan negara dengan suatu masyarakat. Peradilan Tata Usaha Negara atau PT-UN dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara melengkapi 3 peradilan agama dan peradilan militer dan Mahkamah Agung sebagai pelaksanaan peradilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Pada masa Hindia Belanda, Pengadilan Tata Usaha Negara dikenal dengan sistem administrasi Beroep. Kemudian setelah Indonesia merdeka, yaitu pada masa Undang-Undang Dasar sekitar 1950, dikenal 3 cara menyelesaikan sengketa administrasi, yaitu diserahkan kepada pengadilan pendeta, diserahkan kepada badan yang dibentuk secara istimewa dengan pengadilan satu atau beberapa sengketa tun yang menyelesaikannya diserahkan kepada pengadilan perdata atau badan khusus. Kemudian keberadaan tata usaha negara. Sebagai negara yang demokratis, Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan legislatif dan yudikatif. Dari ketiga lembaga tersebut, eksekutif memiliki porsi peran wewenang yang paling besar apabila dibandingkan dengan lembaga lainnya. Oleh karenanya, perlu dikontrol terhadap pemerintah untuk adanya check and balance. Kemudian, untuk mengontrol kekuasaan eksekutif tersebut diperlukan lembaga yudikatif atau kehakiman berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dalam pasal 24 Undang-Undang 1945. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menyatakan bahwa kekuasaan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, dan lingkungan peradilan militer, hukum peradilan dan tata usaha peradaban oleh sebuah mahkamah konstitusi. Salah satu bentuk kontrol yudisial atau tindakan administrasi pemerintah adalah melalui lembaga peradilan. Dengan konteks inilah maka Peradilan Tata Usaha Negara atau Peratun dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang kemudian dengan adanya tuntutan reformasi di bidang hukum telah disahkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Peradilan Tata Usaha Negara atau Peratun sebagai lingkungan peradilan yang terakhir dibentuk dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia terhadap 3 pilar kekuasaan negara, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif atau kehakiman. Tujuan dibentuknya peraturan adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, serta tertib, menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara peratur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat. Dengan demikian, lahirnya Peratun juga menjadi bukti bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan hak asasi manusia atau HAM. Yang dari saya selanjutnya kemudian materi selanjutnya saya alihkan kepada saudara saya, yaitu Yuni Anggini. Perkenalkan, saya atas nama Yuni Anggini dengan NIM 2210336. Selanjutnya, peraturan dalam pelaksanaan peradilan tata usaha negara. Negara Indonesia sebagai negara hukum yang salah satunya terdapat sistem peradilan yang bebas, di mana dalam sistem peradilan yang bebas, pelaksanaan suatu putusan pengadilan merupakan hal yang terpenting demi menegakkan supremasi hukum dan kepastian hukum. Seharusnya apapun resiko yang didapat,
suatu putusan pengadilan wajiblah untuk dilaksanakan selama belasan tahun. Eksistensi PT UN, Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia, dirasakan masih belum memenuhi harapan masyarakat pencari keadilan. Prinsip adanya peradilan TUN untuk menetapkan kontrol dan yudisial dalam menyelenggarakan pemerintah yang baik menjadi bias dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Bila suatu putusan PT UN tidak memiliki kekuatan eksterritorial, bagaimana mungkin hukum dan masyarakat dapat mengawasi jalannya pemerintah yang dilaksanakan oleh pejabat-pejabat TUN? Permasalahan eksekusi putusan PT UN ini juga dapat timbul terkait dengan berlakunya otonomi daerah, karena dengan adanya otonomi daerah, seluruh pejabat kepala daerah di tingkat kabupaten atau kota memiliki kewenangan yang luas dalam mengelola daerahnya, dan hal tersebut pasti menggunakan metode keputusan-keputusan administratif. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur mengenai bagian-bagian baru yang Peradilan Tata Usaha Negara yang sebelumnya tidak diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, khususnya pada pasal 116 bagian kelima mengenai pelaksanaan putusan pengadilan, yaitu lembaga upaya paksa, yaitu pengumuman nama jabatan pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan pada masa media setempat. Ketiga, pengumuman telah dapat dilakukan atau diterapkan atas biaya permohonan eksekusi. Dasar-dasar hukum PT UN nomor 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, PP Nomor 7 Tahun 1991 tentang penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PT UN, LN Nomor 8 1991. Dasar konstitusional pembentukan PT UN Pasal 24 UUD 1945 Nomor 1, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain. Badan-badan kehakiman menurut undang-undang, susunan dan kekuasaan badan kehakiman itu diatur dengan Undang-Undang Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan. Yang pertama, peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara. Susunan PT UN nomor 1, peradilan tata usaha negara merupakan peradilan tingkat pertama. Nomor 2, peradilan tata usaha negara merupakan peradilan tingkat banding. Nomor 3, Mahkamah Agung merupakan peradilan tata usaha negara yang tertinggi yang berfungsi sebagai peradilan kasasi. Kekuasaan dan wewenang PT UN. PT UN bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah: yang pertama, sengketa yang timbul dalam bidang usaha negara. Yang kedua, sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah. Dan yang ketiga, sengketa akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan tata usaha negara yang pertama itu suatu pendapatan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Yang kedua, yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, yang bersifat konkret, individual dan final. Dan yang keempat, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang. Teori tentang kompetensi PT UN nomor 1, Thorbecke, ukuran yang digunakan dalam menentukan peradilan mana yang berwenang ialah pokok sengketa, fundamentum pendetti. Nomor 2, Bayes, ukuran yang dipakai untuk menentukan kewenangan peradilan adalah pokok dalam perselisihan objektum litis. Pengajuan gugatan di PT UN. Suatu gugatan dapat diajukan ke PT UN bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama itu penggugat hanya orang atau badan hukum perdata. Yang kedua itu tergugat hanya badan atau pejabat pemerintah.
Yang ketiga, isi gugatan, keputusan pemerintah yang tertulis konkret, individual, dan final. Yang keempat, isi tuntunan. Penggugat mengajukan tuntunan agar keputusan pemerintah yang dituntun agar yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntunan ganti rugi atau rehabilitasi. Alasan gugatan. Yang pertama, bila keputusan tata usaha negara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya 1. Cacat prosedur, yaitu cacat dalam tata cara pembuatan keputusan. Yang kedua, cacat mengenai isi keputusan itu. Yang ketiga, cacat mengenai wewenang. Yang kedua itu, bila badan atau pejabat pemerintah pada waktu mengeluarkan keputusan telah menggunakan wewenang untuk tujuan menghindari maksud yang diberikan wewenang itu, telah terjadi penyalahgunaan wewenang, détournement de pouvoir. Nomor 3, bila badan atau pejabat pemerintah badan waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu, seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak mengambil keputusan tersebut. Keputusan pengadilan dapat berupa: yang pertama, gugatan ditolak, yang kedua, gugatan dikabulkan, yang ketiga, gugatan tidak diterima, dan yang keempat itu gugatan gugur. Apabila gugatan dikabulkan, maka keputusan dapat berupa: yang pertama, pencabutan keputusan pemerintah yang telah bersangkutan, dan yang kedua, dapat memberikan keputusan baru setelah mencabut keputusan pemerintah yang bersangkutan, dan yang terakhir, menerbitkan suatu keputusan dalam hal pemerintah tidak mengeluarkan keputusan. Baik, itulah tadi materi yang telah kami paparkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.